kami akan melanjutkan kekuatan-kekuatan pengenalan tansih tasbih ini. Pada saat pernah kami potong sedikit untuk memperkenalkan satu contoh pada ayat-ayat yang pernah kita bahas sebelumnya tentang Fasabih bismi rabbik. Jadi gini, kembali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa kalau ma'rifah kita kepada Allah itu bagus, doa kita pun juga enak itu ya. Ibadah kita itu juga enak gitu, karena kita ingin bagaimana hijrah, bagaimana beranjak dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Bagaimana kita hijrah dari taubat kita pun juga dari taubat apa yang sering kita istilahkan dengan taubat inabah ke taubat istijabah. Bagaimana kita nanti pada saatnya ahlul ibadah ke ahlullah. Jadi ada ahlul ta'ah, ada ahlul ibadah, dan ada ahlullah. Ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa ahlul ta'ah ialah orang yang menunaikan kewajibannya dengan cara formalitas. Salat, kenapa salat? Ya, karena kita wajib salat. Kenapa puasa? Kita puasa karena wajib puasa. Itu ahlul ta'ah yang kita inginkan. Kenapa salat? Because I love to pray. Bukan I have to pray. Kalau kita I love to pray, aku mencintai salat. Itulah ahlul ibadah. I have to pray. Aku harus salat. Itu ahlul ta'at. I have to fast. Aku harus berpuasa. Wajib. Ini rukun Islam. Maka kita pun melakukannya. Sudah melakukan, selesai. Itu ahlul ta'ah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan cinta, I love to fast. Saya mencintai puasa, maka aku berpuasa. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita melakukan tugas-tugas keagamaan kita itu bukan karena itu harus, bukan itu wajib, tetapi kita melakukan tugas-tugas penghambaan diri kita itu ya, sebagai apa yang seharusnya. Kita itu hamba, Allah itu Allah Tuhan. Ya. Kita jangan sampai nanti menempatkan posisi kita itu sebagai pembeli, Allah penjual. Aku sudah salat, aku sudah puasa. Barangnya mana? Aku sudah bayar, barangnya mana? Surganya mana? Nah, itu ahlul ta'ah. Orang seperti ini banyak kecewa dalam hidupnya. Karena dia belum sampai menjadi seorang hamba. Hamba itu sebetulnya apa ya? Ya hamba kita, terserah Tuhan kita mau nyuruh apa, nggak usah pakai rasio itu. Tanpa reserve kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat ya salat. Apapun yang diperintahkan Allah, aku yakin itu baik. Dan itu kita mencintai Allah. Ini sebuah ma'rifah yang sangat bagus. Tidak usah pakai pertanyaan, tidak pakai pendekatan kritis. Karena kalau kita kritis, ini untuk apa? Ya, itu nanti kita masuk ke ahlul ta'ah, meninggalkan ahlul ibadah. Nggak enak tuh kalau kita menjadi ahlul ta'ah. Kenapa kamu respect terhadap pimpinan? Ya, aku respect kepada pimpinan karena perjanjian masuk ke sini ya harus tanda tangani kontrak, harus loyal dan respect terhadap pimpinan. Jadi kepada Pak Gubernur, ya aku respect kepadamu.
karena undang-undang, peraturan, ketentuan mengharuskan saya respect. Bapak, Ibu misalnya, Ibu, aku cinta kepadamu karena agama ini memerintahkan aku mencintaimu. Gak enak banget sebagai orang tua itu. Oh, berarti kamu cinta karena ada faktor lain. Jadi kita harus mencintai orang tua tanpa pamrih. Mami, I love you, mami. I love you so much. Pokoknya aku sangat mencintaimu, Ibu. Jangan aku mencintaimu karena syariah meminta saya mencintai, menghormati kedua orang tua Ibu. Nah, itu enggak. Ya Allah, aku salat karena Engkau mewajibkan aku salat. Beda kan? Ya Allah, aku salat karena aku mencintaimu. Aku puasa sebagai wujud cinta saya terhadapmu, wujud terima kasih saya terhadapmu. Nah itu, niat ini sangat menentukan motivasi diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu dengan by reason, semuanya harus dirasionalkan, maka ya hubungannya tadi itu serba formalistik itu. Aku salat kepadamu ya Allah karena Engkau mewajibkan kami salat, maka kami salat. Seandainya kamu tidak memerintahkan kami salat, tidak mewajibkan kami berpuasa, saya tidak lakukan itu. Ya, jadi aku salat kepadamu ya Allah, karena Engkau perintahkan aku salat. Ya. Tapi ahlul ibadah, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena kita diperintah salat, tapi kita memang merasakan enjoy, kita ada happiness, ada enjoy, ya ada apa namanya itu, ada kenikmatan di situ itu. Nah ini yang kita harus tinggalkan. Pendekatan formalistik terhadap Allah itu akan melahirkan banyak kekecewaan dalam kehidupan, di dalam beragama. Ya, aku setengah mati berdoa, sholat tahajud, tapi tetangga saya tidak pernah tersentuh air wudhu, malah dia yang dapat, malah dia yang promosi, lebih kaya dari aku. Ya, jadi itu karena ahlul ta'ah. Tapi kalau kita sudah meningkat menjadi ahlul ibadah, tidak ada hubungannya antara sholat tahajud, dengan pemberian Allah terhadap kita. Nah, kita akan seringkali menghubungkan, aku sudah melakukan banyak terhadapmu ya Allah, tapi kamu tidak memberikan aku yang banyak. Tetanggaku tidak pernah melakukan apapun, malah justru engkau berikan yang banyak. Itu ahlu ta'ah. Kriterianya sangat lain. Nah, kita diminta beragama itu menjadi ahlul ibadah. Ya, jadi ma'rifah ini harus disucikan ya. Inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih ada tingkatan di atasnya ahlul ibadah, yaitu ahlullah. Mungkin belum bisa saya jelaskan pada kesempatan ini karena itu memerlukan konsentrasi dan juga memerlukan mungkin fokus. Saya masih ingin memberikan beberapa contoh ya, misalnya perbedaan antara ahlul ibadah dan ahlullah. Nah, bagaimana caranya supaya kita membersihkan diri, mensucikan diri dari perkiraan-perkiraan negatif kepada Allah itu? Ini yang pernah kita sedikit bahas ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Tentu kita tidak akan mungkin menarik Tuhan turun menjadi diri kita sendiri. Ya, kita yang harus naik ke atas dan dengan demikian, ya tanda kutip kita menjadi Tuhan. Bukan Tuhan menjadi manusia, tapi manusia naik ke atas menjadi Tuhan. Inilah bedanya dengan Kristen. Kalau Kristen, Katolik, Protestan, ya itu lebih kepada antroposentris. Tuhan menjadi Yesus gitu kan. Padahal Yesus itu kan terlahirkan manusia. Jadi Tuhan menjadi manusia.
Nah, kalau dalam Islam, manusia menjadi Tuhan. Kita naik ke atas sampai menjadi menyatu dengan Tuhan. Akhirnya, I'm nothing. Semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika semuanya kembali kepada Allah, maka manusianya nggak ada. Yang ada siapa? Berarti semuanya kembali kepada Allah. Ya, jadi agak sedikit berbeda. Walaupun nanti mungkin bisa dipertemukan, tetapi logikanya agak sedikit berbeda. Nah, ketika kita sudah sampai menjadi ahlullah, menyatu, maka itu nanti dampak sosialnya begini. Ada orang pengemis di depan rumah. Aku berbagi terhadap mereka. Karena keyakinanku, dia adalah aku. Ya. Ketika aku memberikan dia, nggak ada penyesalan. Dia adalah aku. Jadi tidak ada lagi siapapun. Ketika aku memberikan makanan kucing yang sedang lapar, kucing itu adalah aku. Ketika aku memberikan sesuatu kepada kucing, aku memberikan pada diriku sendiri. Berarti aku adalah kucing. Aku adalah sang dia. Ada rumput yang kering. Gak pernah tersirami air hujan, gak pernah disiram. Saya butuh bahwa dia butuh air. Maka aku menyiram rumput itu. Dia adalah aku yang sedang kehausan mencari air. Nah, aku kasih air, aku menyiram dia. Aku berikan sesuatu pada diriku sendiri karena rumput kering itu adalah aku. Karena aku sudah menyatu dengan makrokosmos, mikrokosmos ini. Aku sudah menyatu semuanya. Allah mempersatukan kami semuanya. The only one existing sebetulnya. The only one essence, ya. Hanya satu esensi sebetulnya. Eksistensinya berbeda-beda bermacam-macam, tapi the substance-nya is the same, sama semuanya. Nah, dengan demikian ketika saya menolong kucing, aku menolong diriku sendiri. Aku menolong rumput yang kering, aku menolong diriku sendiri. Aku menolong bawahanku, itu adalah aku. Aku menolong atasanku, itu adalah aku. Ya. Aku menolong siapapun yang perlu pertolongan adalah aku. Dan ketika aku menolong dia, maka aku pasti akan puas. Karena aku menolong diriku sendiri yang sedang kehausan, sedang kelaparan. Itu ada hadis menarik ya dari Muttafaqun alaih Riyadhus Shalihin. Ya, Allah menyentak sampai Nabi bertanya. Kata Allah dalam hadis, ada orang yang membesuk aku, tidak ada yang memberikan obat. Ya. Aku kedinginan, tidak ada yang memberikan pakaian. Ya. Kemudian aku lapar, tapi tidak ada orang yang memberi aku makanan. Nabi mengatakan, bagaimana mungkin engkau lapar ya Allah? Bukankah engkau yang maha pemurah, pemberi rezeki? Iya, tapi aku bersama dengan orang lapar yang tidak ada yang memperhatikan. Bagaimana mungkin kamu kedinginan? Bukankah engkau maha kaya yang bisa memberikan apapun kepada makhlukmu? Iya, tapi aku bersama dengan orang yang kedinginan tanpa ada yang memperhatikan, memberikan selimut, memberi baju. Iya. Aku sakit tapi tidak ada yang besuk, tidak ada yang menebuskan obat. Bagaimana mungkin kamu bisa sakit? Engkau yang maha menyembuhkan. Iya, tetapi aku bersama dengan orang yang sakit, yang tidak diperhatikan oleh orang banyak. Jika engkau menjumpai aku, temuilah aku di tempat-tempat seperti itu. Berarti inilah ahlul ibadah. Kalau masih ada pamrih sekecil apapun di dalam diri kita, itu ahlul ta'ah. Pakai akal tuh. Tapi kalau ahlul ibadah, itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita sedang berpuasa sekarang ini. Ya, kita sering tergoda kan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya kan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keluhuran, diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, barang siapa memasuki bulan suci Ramadan, berbahagialah karena sudah tertutup pintu neraka, semua pintu-pintu surga terbuka.
ada Lailatul Qadar. Semua orang awam itu bahagia. Alhamdulillah, ayo kita berpesta dengan kehadiran Ramadan. Tapi orang khawas, tenang-tenang tuh. Ayo, kenapa? Ayo kita berlomba mendapatkan surga. Ya, ambil itu surga. Biarkan aku di sini bersama dengan Sang Pencipta surga. Jadi bagi orang ahlul ibadah, tidak ada urusan dengan surga dan neraka. Ya. Tidak ada urusan dengan pahala. Mau berapapun pahalanya. Aku tidak membutuhkan pahala yang banyak. Yang aku butuhkan, aku menempiaskan kerinduanku kepada Tuhanku. Ambil itu surga. Aku tidak bergeming dengan surga. Surga itu juga makhluk. Ya. Yang aku butuhkan, Sang Pencipta surga itu dekat denganku. Ya Allah, benar. Jika kami menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke dalam surga itu. Jika aku menyembah Engkau karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka itu. Yang aku mohon, aku ingin Engkau tidak meninggalkan diriku. Aku ingin senantiasa dekat dan mendekap dirimu. Dimanapun aku berada, mau di surga, mau di neraka, itu nggak ada urusan bagiku. Dimanapun juga akan aku memikirkan panggilan kerinduanku terhadapmu. Di neraka pun juga aku akan memekikkan Allahu Akbar, tanda cinta aku terhadapmu. Jadi neraka itu pasti akan jadi surga itu. Sudahkah kita seperti ini? Ketika kita masih menganggap orang lain dan aku dan dia, itu berarti ahlu ta'ah. Kalau sudah ada, kalau nggak ada lagi, there's not the others. Engkau, aku, lulu, gua, itu masih kita berjarak. Itulah yang sering menyesal, oh kebanyakan tadi sumbangan itu. Aduh sayang ya, kekecilan tadi sumbangan itu. Nah kalau ada besar kecil ditentukan oleh akal, itu taat. Ya. Tetapi kalau besar kecil itu ditentukan oleh cinta, maka itu ahlul ibadah. Nah, ini memang susah. Kalau akal itu bisa menjadi hijab sebetulnya. Di mana ada akal di situ pasti orang tidak akan mencapai puncak kedekatan dirinya dengan Allah. Kenapa? Hijab. Jadi akal itu hijabnya orang atas, nafsu itu hijabnya orang bawah. Nah bagi kita, insya Allah kalau kita sudah sampai pada makam-makam yang utama ini, kita akan menjalani hidup ini dengan tanpa beban sama sekali. Karena kita menjadi pejabat, itu karena dia. Bukan karena kita yang mengejar penjabatan itu. Itu karena Allah semuanya. Jika Allah akan mengambil jabatan itu tanpa beban, itu ahlul ibadah. Jadi kalau ada orang yang dicopot dari jabatannya, lalu baru macam-macam tingkah dilakukan, itu pertanda masih ahlul ta'ah, belum ahlul ibadah. Seorang ahlul ibadah tidak lagi membedakan antara penderitaan dengan kenikmatan. Ya, ditimpa musibah, tersenyum kecil, alhamdulillah, Engkau membersihkan aku dengan musibah ini ya Allah. Berarti Engkau mencintai aku. Diuji kemewahan, tersenyum kecil juga, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada aku. Kenapa enggak mabuk? Ya, pemilik utamanya kan Allah. Kita kan cuma peminjam manfaat darinya. Nah, jadi inilah yang kita harapkan. Selama orang itu masih membedakan secara ekstrim antara penderitaan dengan kemewahan, kenikmatan, maka dia masih ahlul ta'ah. Tapi kalau kenikmatan dengan penderitaan itu sudah mendekat, maka itu ahlul ibadah. Ditimpa musibah, sabar. Diuji kemewahan, syukur. Nah, itu matang secara spiritual. Orang yang tidak matang secara spiritual itu diuji kemewahan, mabuk dia di atas.
Diuji penderitaan, menjerit dia di bawah. Itu spiritual childish, kekanak-kanakan spiritual, sekalipun sudah pensiun. Nah, yang kita harapkan adalah orang yang sudah stable. Orang yang stabil itu kan bahasa Arabnya itu tumakninah. Penempuh jalan stabil itu ialah itu disebut dengan tumakninah atau mutmainnah. Ya. Itulah penempuh siratal mustaqim. Siapa yang menempuh jalan siratal mustaqim pasti akan hidup tenang, damai. Siratal ladzina an'amta alaihim, kan dulu kita pernah bahas itu. Tapi siapa yang menjerit pada saat diuji dengan musibah, maka itu adalah al-maghdub. Siapa yang mabuk diuji kemewahan, maka itu adalah ad-dhalin. Jadi jalan tengah itulah sesungguhnya jalan surgawi. Tawassut, mustaqim, seakar kata dengan istiqamah. Itulah orang-orang ahlul ibadah. Jadi ahlul ibadah itu tidak mencari pahala, tapi mencari sang pemberi pahala. Ahlul ibadah tidak bergeming dengan surga, karena bukan surga yang dia minta, tapi pencipta surga. Dia tidak takut dengan neraka. Ya, karena sadar aku memang hamba ya Allah. Aku pantas masuk ke neraka itu. Begitu banyaknya dosa yang aku lakukan. Aku tidak menyesal masuk surga. Ya. Yang aku sesali kalau engkau berjarak denganku. Dimanapun engkau menempatkan aku, izinkan aku memanggil namamu. Sekalipun aku di atas neraka. Ya, jadi begitu pasrahnya orang itu kepada Tuhan. Bagaimana orang seperti ini akan masuk neraka? Ya. Ini tidak gampang, Bapak. Maka itu tanzih yang kita bahas, tidak bisa kita mencapai makam seperti itu tanpa ada pensucian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ini kita itu terlalu letterlet di dalam memahami ajaran agama kita ya. Saya sering mencontohkan ya bahwa misalnya ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan. Bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Bukan. Tasbihnya orang awam disuruh bertasbih, ambil tasbih subhanallah subhanallah. Sudah berapa kali? 100 kali atau 33 kali. Bukan itu yang disebut tasbih. Redaksi yang digunakan Allah fasabbih bihamdi rabbik, bukan fadkur. Ya. Bisubhanallah. Sebutkanlah subhanallah subhanallah, enggak. Tapi kita diminta sucikanlah Tuhanmu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Yang maha suci itu yang memperjalankan hambanya. Jadi jika kita akan mendapatkan keajaiban dari Allah, maha sucikan dia. Bertasbihlah kepadanya. Bagaimana caranya memahasucikan dia? Kita harus mensucikan Allah dari segala sifat-sifat negatif. Ya. Jangan pernah tersinggah di dalam pikiran kita sesuatu yang bersifat negatif terhadap Allah. Itu harus kita bersihkan. Itulah yang disebut dengan fasabbih. Sucikanlah Tuhan. Misalnya, kita sebagai seorang perempuan. Oh, laki-laki kok enak ya. Auratnya sedikit, kita semua kecuali muka dan tangan. Telapak tangan. Warisannya juga 1:2. Bisa poligami, kita nggak bisa poliandri. Apalagi, waduh, enak laki-laki, nggak pernah hamil, nggak pernah menyusui. Kita semuanya beban. Ya, dikit-dikit laki-laki yang harus pemimpin.
berarti Tuhan itu diskriminatif terhadap perempuan. Ini harus dibersihkan. Inilah yang disebut dengan tanzih subuhi. Membersihkan Tuhan dari sifat-sifat yang buruk, itulah yang disebut dengan tanzih subuhi. Ya. Yakni mensucikan Tuhan dari berbagai kekurangan dan kelemahan, termasuk mensucikan Tuhan dari ketergantungannya kepada alam semesta. Neti kalau agama Hindu. Nah, padahal kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu negatif, itu seperti tadi perempuan itu menganggap Tuhan, ya cuma nggak mau berani mengucapkan dalam mulut. Sebetulnya sebel, tidak puas terhadap Tuhan, tapi apa boleh buat, Tuhan itu Tuhan, kita ini hamba. Dalam hati kecil seseorang yang salah paham terhadap Tuhannya, dia simpan dalam-dalam kesebelan, kekecewaannya itu, tapi tidak berani ngomong. Tapi kalau orang sudah mencapai ma'rifat, plong, nggak mungkinlah Tuhan seperti itu. Allah Maha Adil. Ya. Justru perempuan itu lebih mulia di mata Allah. Perempuan lebih cepat mendekati dirinya. Kenapa? Karena yang paling sering mengalami spiritual training itu adalah perempuan. Latihan menjadi pencinta sejati itu orang hamil 9 bulan. 2 tahun menyusui. Tidak akan pernah bisa disamai oleh seorang laki-laki. Maka itu cinta seorang perempuan itu cinta ilahi. The divine lover. Pencinta sejati. Secinta apapun cintanya seorang laki-laki, tidak sedalam cintanya seorang perempuan. Kualitas cinta itulah yang melejitkan seorang perempuan lebih cepat mendekati Tuhannya kalau ia menggunakannya potensi itu. Maka itu Ibnu Arabi mengatakan, wahai para muridku, kalau kalian ingin lebih cepat sampai kepada perjuangan, sampai kepada Allah, maka kalian terlebih dahulu harus menjadi perempuan. Ya, penggal kelelakiannya, bukan fisik loh ya, tapi jinakkan dirinya, jadilah seorang feminin. Femininity is the superpower. Begitu juga. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, aku bersyukur sebagai perempuan kalau begitu. Kalau begitu, Allah baik, Allah adil, Allah segala macam. Itu pun juga harus dibersihkan. Nah, itu yang disebut dengan tanzih kudusi. Sebagus apapun persepsi kita kepada Allah, maka itu pun juga keliru. Karena bagaimana mungkin kita yang maha terbatas ini bisa mendefinisikan Allah yang maha tak terbatas? Apakah bisa? Ya, kekuatan sebuah cangkir kecil bisa menampung samudra? Enggak mungkin. Air laut ialah isi gelas ini, padahal lautnya sedemikian besar. Ya, ini yang disebut dengan tanzih kudusi. Kalau tanzih subuhi tadi membersihkan pikiran kita dari sifat-sifat negatif terhadap Tuhan. Tapi kalau tanzih kudusi membersihkan asumsi-asumsi positif Tuhan di dalam pikiran kita. Sepositif apapun persepsi kita terhadap Tuhan, pasti itu juga tidak tepat. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendefinisikan Tuhan yang maha tak terbatas itu. Itu pun juga harus ditanzihkan, dibersihkan. Itulah yang disebut dengan fasabbih bismi rabbik. Sucikanlah Tuhan dari hal-hal yang sifatnya positif, apalagi yang negatif. Nah, bagaimana cara mensucikan? Kalau begitu bagaimana kok dong mengenal Allah? Muncullah teologi. Apa yang disebut dalam teologi Kristen itu teologi apofatik dan teologi apofatik begini. Apofatik dan katefatik itu terkenal tuh. Kalau ingin tahu Tuhanmu, kalau memang terpaksa Anda harus mengidentifikasi Tuhanmu, pakailah konsep apofatik. Apa itu artinya? Mengetahui Tuhan dengan cara tidak mengetahui. Dan tidak mungkin kita memang mengetahui. Jadi misalnya, kita akan mendefinisikan tentang laptop. Laptop ialah yang bukan pulpen, bukan meja, bukan kursi. Ya, kursi ialah yang bukan meja, bukan pintu, bukan dinding, bukan jendela.
Semua yang bukan itu adalah nanti pada saatnya dia. Berarti lebih banyak yang kita tidak tahu, saya ulangi, lebih banyak yang kita tahu yang bukan Allah daripada tahu tentang Allah itu sendiri, ya kan? Karena semua yang dilihat oleh mata, semua yang didengarkan oleh telinga, semua yang dirasakan oleh panca indera, semuanya itu bukan Tuhan. Berarti kita lebih banyak mengetahui, eh, ya sebutlah ciptaan Tuhan daripada Sang Pencipta itu sendiri. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan apopetik. Tuhan ialah yang bukan alam, bukan manusia, bukan langit, bukan pohon, pokoknya semuanya bukan itu. Apapun yang ada dalam persepsi kita itu juga bukan Tuhan. Itu pendekatan apopetik. Tapi kita agak tidak puas karena kita ingin konkretnya. Muncullah apa yang disebut dengan kata petik teori. Kata petik itu kursi ialah tempat duduk yang berkaki empat, punya sandaran. Berani-beraninya membuat definisi tentang Tuhan. Tuhan ialah apa misalnya? Bersemayam di arash, mengabulkan permintaan orang yang berdoa, menghukum orang yang berdosa, dan seterusnya. Apa seperti itu Tuhan? Apa seperti itu kursi? Setiap definisi riskan dengan kesalahan. Jangankan Tuhan, kursi pun juga bisa salah definisikan. Kursi ialah tempat duduk yang berkaki empat. Banyak. Kursi bar itu kan cuma satu kakinya kan. Bangku itu tempat duduk tapi enggak punya sandaran, bukan? Kursi saja susah kita definisikan apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu muncullah satu gagasan bahwa udahlah daripada repot mencari definisi, pakai pendekatan apopetik. Ya udahlah, Tuhan seperti apa? Dalam bahasa Islamnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaannya, jangan pikirkan penciptanya. Nah itu kan apopetik banget itu. Ya, jadi kita jangan anti Kristen. Wow, itu kok agama Kristen dipakai menjelaskan Islam? Enggak. Itu metodologi untuk menjelaskan suatu persoalan, boleh dong. Ya. Kan ada hadisnya juga, ada ayatnya. Jadi Hindu juga hampir sama, sama lah. Ada neti. Yang negatif itu neti. Tapi yang positif juga tuh neti. Jadi negatif pun neti, positif pun apalagi, yang positif pun juga neti, apalagi yang negatif. Jadi neti. Ya. Tuhan adalah bukan itu neti. Tuhan adalah ini, itu juga neti. Ya, itu apopetik. Dengan demikian, bagaimana caranya kita mengenali Tuhan? Kenalilah Tuhan dengan cinta. Cinta itulah yang bisa mendefinisikan Tuhan. Maka itu kalau kita sudah masuk ke wilayah cinta dalam pengertian mahabbah, karena 14 tingkatan cinta, itulah yang akan sangat membantu kita. Semua persoalan dunia akhirat itu bisa terselesaikan dengan cinta yang berkualitas. Bulan suci Ramadan kalau kita ingin menikmati, ya lakukanlah dengan cinta. Nikmat kok puasa itu kalau kita lakukan dengan cinta. Tugas-tugas di kantor kita kalau kita lakukan dengan cinta, tanpa pernah menghitung jam berapa lembur saya nanti, ini berapa yang kami dapat. Selama masih ada akal yang membebani, cinta tidak akan bekerja maksimum. Saya nggak tahu bagaimana bahasa selanjutnya, tetapi inilah bahasa agama. Susah dijelaskan dalam mulut ya, tetapi masing-masing kita bisa mendefinisikan pada diri kita masing-masing. Maka itu kesempatan ini saya mohon kepada kita semua, mari kita hijrah. Tinggalkanlah apa yang selama ini kita tradisikan dalam diri kita. Pokoknya taat, kamu harus begini. Tapi kita harus lakukan semuanya itu. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Kita taubat, jangan taubat karena takut neraka. Takut diderah oleh rasa malu. Iya. Jangan ada orang lain. Semua orang lain itu adalah aku. Maka itu adalah
Itu bisa sampai ke ahlullah itu satu lagi. Ketika semuanya itu adalah aku, itu ahlullah itu. Tapi penjelasannya tidak cukup waktu sekarang. Insya Allah pada pembahasan kita yang akan datang, apa yang dimaksud dengan ahlullah. Jadi ahlul ta'ah, ada ahlul ibadah, dan ahlullah. Ahlul ta'ah melakukan keberagamaannya karena perintah syariah. Ahlul ibadah melakukan segalanya demi cintanya terhadap Tuhan. Dan ahlullah karena dia adalah sudah dia, dan seolah-olah dia yang proaktif bukan dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah seolah-olah dia tidak bekerja. Dia pasrah-pasrah, sepasrah-pasrahnya, maka sesungguhnya dirinya lenyap, yang muncul adalah sang dia. Itu adalah ahlullah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.